kita kan sama-sama dari orang punya maaf ya. Sama kita harus ngakui ya. Dibilang cukup, dibilang cukup kayaknya nggak cukup, makan aja kadang kurang ya. Sekarang sama udah punya toko. Alhamdulillah. Kalau kerja keras. Patut dicontoh loh guys ya. Ini temanku. Nah ini nggak harus merantau, orang sukses juga harus merantau, cari modal yang besar. Seperti saya contohnya nih, harus ke luar negeri ninggalin anak istri, saya ke Taiwan. Mas Rocket nggak perlu ke Taiwan. Dulu merintisnya juga ikut orang dulu. Samen dulu amit sama tamatan SD padahal ya. Setelah SD Samen di pondok pesantren. Iya. Kita berangkat dari modal 4 juta. 4 juta ya. 4 juta itu kita sudah apa itu minjam bank. Terus sama sekolah nih BPKB. Zaman dek itu tapi modal 4 juta tuh di emperan toh, di emperan toko orang ya. Bukan punya toko. Bukan. Di emperan. Kita ngasong. Kayak istilahnya tuh bleber. Tikar lah istilahnya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Nah, ini aku buat vlog guys di kampungku ya. Ini di depan sekolah. Lokasinya depan SD Dupang 1. Ini tempat sekolah ibu saya. Nah, ini aku mau main ke tempat usaha temanku. Dia itu teman kecil, ya teman sekolah sih bukan sih. Dia kakak kelas saya. Dia sekarang udah punya usaha elektronik. Hari ini saya buat video ya di tempatnya. Semoga ini video saya nanti saya buat, saya share buat teman-teman tentang kesuksesan dari teman saya yang mungkin saya itu cukup terharu, salut ya dengan jerih payahnya yang mungkin ya bukannya meremehkan ya. Teman saya itu ya maaf ini ijazah cuma SD. Dulu tamatan SD. Cuman setelah lulus SD itu dia tuh ngaji di pondok pesantren. Nah tapi setelah lulus pondok dia akhirnya ngawulo ya, ikut juragan, ikut orang di toko elektronik, bantu-bantu servis. Nah karena majikannya itu atau juragannya itu usahanya berkembang akhirnya buka cabang dia ditempatkan di cabang berikutnya, akhirnya dipindah. Akhirnya setelah menguasai untuk servisnya, untuk penjualannya juga, dia akhirnya berani membuka usahanya di desa atau di kampung. Ini tempat usahanya lumayan ramai guys. Tempat usahanya itu awalnya itu cuma satu toko guys, cuma satu toko. Nah karena semakin rame akhirnya buka lagi cabang di toko di toko sebelahnya itu kosong, akhirnya dikontrak sekalian. Nah di ini juga toko yang sebelahnya itu kosong juga mau dikontrak, tapi untuk saat ini dia 2 toko dijadikan satu karena usahanya cukup alhamdulillah berkembang. Nah buat saya salut. Nah, hari ini saya mau share buat teman-teman ya, saya buat video. Nah mungkin ya sedikit ilmu, mungkin bisa buat pelajaran, buat motivasi buat teman-teman bahwasanya kesuksesan itu tidak didapat hanya dengan mencari modal besar, harus menjadi TKI khususnya untuk saya loh ya. Saya harus mencari modal di Taiwan. Kita belajar dari pengalaman dari temanku. Nanti akan saya buat video bagaimana sih dia kok bisa menjadi tokonya sebesar. Ya lumayan lah cukup besar. Hari ini aku mau buat video, mau tanya-tanya sama temanku ya. Nah semoga ini nanti video saya seputaran kesuksesan dari teman saya ini bisa bermanfaat. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan saya buat video tentang seputaran TKI, cara menjadi TKI Taiwan, bagaimana untuk syarat-syaratnya. Tapi untuk hari ini saya buat video dengan teman saya, teman kecil saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Kang, kabarnya? Aku tak masuk ya. Alhamdulillah monggo. Ini anu, staf selain karyawan dilarang masuk. Masya Allah, Mas Rokem. Gimana Mas Rokem? Karyawannya ada berapa kok udah ditulisi selain karyawan dilarang masuk itu? Kecuali tanpa izin bosnya. Ada berapa tuh karyawan sampean? 3. Ada 3, alhamdulillah ya Allah. Loh guys. Saya juga karyawan. Iya. Kerja. Bener ya. Sama-sama bekerja. Kerja sama. Ya. Alhamdulillah.
Kabarin Mas Rokem? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mas Rokem, iya sampean kok iso cerita niki iso buat toko koyo ngene iki Mas Rokem. Aku salut Mas Rokem. Dibilang besar ya, kecil-kecil buat kelas aku ya. Termasuk besar ini. Ini cuma satu toko. Nah, sebelahnya ini juga satu toko, ini jadi satu, dikontrak semua ya. Ini masih kontrak Mas sama ya? Iya, kontrak. Masih kontrak, tapi alhamdulillah ya Allah. Ini toko ini udah terlalu padat, ini yang sebelah sini, apalagi yang sebelah sini. Aku boleh masuk gak sebelumnya? Aku pernah sama toko Nesaman. Aku ingat toko Nesaman dulu tuh masih kecil sebelah sini ya. Kalau aku beli ke sini ya ini. Nah ini tokonya sebelah sini. Nah, ya Allah. Ini namanya orang kan semua pengen sukses. Untuk meraih apa ya? Impian saya tuh harus menjadi TKI. Saya harus merantau meninggalkan keluarga, anak dan istri. Tapi kalau Mas Rokem dia mengawali kesuksesannya dengan ikut orang ya, toko elektronik. Nah ini servisnya nih, antri guys ya Allah, sukses ya Allah. Mas Amit Mas G aku niki Mas Rokem ya Allah, gak nyongko iso punya usaha kayak gini ya. Ya bukan orang yang sekolah tinggi, cuma Mas Rokem ini punya basic pondok pesantren. Dulu lulus SD itu langsung dipondokkan sama orang tuanya, dan lulus selesai di pondok pesantren ikut orang ngawulo ya, ikut di toko elektronik plus service. Karena Mas Rokem ini orangnya pinter ya, mungkin ya cerdas, akhirnya buka usaha. Dia mandiri. Terus Mas Rokem ikut di emperan Mas yo. Dulu awal-awal sampai meniti karir dari emperan toko orang ya, di semen. Aku inget ya. Ya Allah, aku salut Mas Rokem. Tapi untuk sekarang ya udah bisa punya toko. Semua butuh proses dan perjuangan. Ya Allah, ya bener Mas Rokem. Ya. Aku salut Mas Rokem. Tak aku nih salut aku ya Allah. Alhamdulillah. Kadang kalau lewat toko nih semen ya Allah Mas Rokem ya Allah. Banyak teman-teman misalkan yang kenal saya, terus kenal sampean bilangnya gini, "Nang, aku salut Mas Rokem ya. Bah, salut Rokem ketaan lancar ya, sukses ya." Oh ya alhamdulillah ya. Percaya pinter. Enggak satu orang, dua orang loh yang bilang ke aku Mas Rokem. Ini ada sales listrik. Bisa. Mas Rokem saman berarti kalau beli-beli alat-alat listrik nggak harus belanja ke tokonya, ke pusat nggak ya? Modelnya order kirim. Oh. Sama Mas G Mas. Masih ganteng. Masih jomblo juga. Tadi kan juga ada sales ya toh, datang tadi. Dari Mobito Surabaya tadi, dan ini dari Kiri. Berarti kan ya, tinggal catat-catat apa yang kurang, barang kirim gitu ya? Ya, order. Ya Allah. Enak kalau sudah punya usaha jalan kan Mas Rokem ya. Oh. Kapan Mas Rokem aku iso ngene iki Mas Rokem ya Allah. Ya, bismillah. Bismillah ya Allah. Bismillah. Aku tak cari ilmunya saka sampean Mas. Ya bukan berarti terus usaha yang sama, enggak, kan bidangnya beda-beda loh. Rezekinya juga berbeda. Bener-bener. Yang penting kita usaha dan berdoa. Amin. Zaman usahanya sedikit, nggak harus meninggalkan anak istri. Kalau aku resikonya harus ninggalin anak istri Mas Rokem. Dulu aku tuh inget Mas Rokem itu bukan dari keluarga orang kaya, keluarga orang berada, enggak ya cukupan lah, pas-pasan ya. Dibilang pas ya kadang ya kurang, sama seperti saya. Ya Allah, nasibnya tuh senasib lah. Dulu sekolah tinggi juga nggak bisa, sama seperti saya. Sekarang sudah punya usaha ya, toko elektronik kayak gini. Belanja juga nggak harus ke tokonya, harus ke pusatnya, nggak, udah salah-salah saja udah pada datang gitu ya. Ini motor ini udah motor-motor yang antri kayak gini ya. Ya antri gak ada karyawannya juga ya. Ini juga jos lah pokoknya, salut aku. Oke guys, aku udah hadapan Mas Rokem ya, Mas Rokem temanku dari kecil ya. Hitungannya sebenarnya sampai kakak kelas ya. Kita kan sama-sama dari orang satunya, maaf ya. Sama, kita harus ngakui ya. Dibilang cukup, dibilang cukup, kayaknya nggak cukup. Makan aja kadang kurang ya. Sekarang sama udah punya toko. Alhamdulillah. Salut kerja keras. Patut dicontoh loh guys ya. Ini temanku
Nah ini nggak harus merantau, orang sukses nggak harus merantau cari modal yang besar. Seperti saya contohnya nih, harus ke luar negeri ninggalin anak istri, saya ke Taiwan. Mas Rocket nggak perlu ke Taiwan, dulu merintisnya juga ikut orang dulu. Sampean dulu amit sama tamatan SD padahal ya. Setelah SD sampean di pondok pesantren. Iya. Terus ceritanya gimana Mas? Sampean kok bisa punya toko kayak gini tuh? Lumayan besar ya sebenarnya. Alhamdulillah. Kelasnya kita. Alhamdulillah, disyukuri apa yang ada. Jangan kita mengharap lebih. Disyukuri apa yang ada. Terus sama nyangka nggak bisa punya toko kayak gini? Gak nyangka. Kita bayangkan harus punya toko itu jelas modalnya kan puluhan juta. Iya, puluhan mungkin juta. ratusan juta. Kita berangkat dari modal 4 juta. 4 juta ya. 4 juta itu kita sudah minjam bank. Terus sama sekolah nih BPKB. Zaman dek itu tapi modal 4 juta tuh di emperan toh, di emperan toko orang ya. Bukan punya toko. Bukan. Di emperan. Kita ngasong. Kayak istilahnya tuh bleber. Tikar lah istilahnya guys ya. Seperti perjuangannya, jangan dikira orang harus sukses tuh harus modalnya besar dulu. Ini pelajaran juga buat saya loh ya. Saya tuh prinsipnya itu saya pengen cari modal dulu buat usaha nanti. Aku tak ke luar negeri dulu. Ternyata dipupuskan sama Mas Rocket. Untuk sukses punya toko elektronik, toko besar, toko servisan, gak harus cari modal besar dulu. Kita yang penting ada niat, ada kemauan. Bismillah. Bismillah ya Allah. Sungguh-sungguh. Pikiran kita fokus. Menjada wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dulu tuh punya pemikiran buka toko sendiri emang sama yakinnya itu punya modal nggak punya modal. Tapi kok sama kok pengen punya toko? Ada niat dan kemauan. Untuk modal nggak apa-apa, kita pikirkan dulu. ngutang dulu. Jadi di BPKB ya? Iya, BPKB Supra 4 juta. Alhamdulillah beres dalam mungkin ya nggak terlalu lama ya, karena Mas Rocket kan punya keahlian bisa servis. Jadi ada pelayanan sampai selain jual juga bisa melayani untuk servisnya. Kita utamakan di servis dulu, terus kita jual produk. Jadi kemenangan kita dalam jual beli, kita jual dan juga ada garansi. Garansinya bukan main-main, seumur hidup. Cuma ada di Kim Teknik. Langsung ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional. Dulu awalnya ikut orang ya? Ya. Itu berapa tahun? Kurang lebih 12 tahun. Kita belajar. Ya. Kita belajar. Niat kita belajar menyerap ilmu dari orang yang berhasil. Juragan. Ya, kita surat ilmunya. Berarti sama tuh buka usaha babat merintis tuh berarti udah menikah? Ya, sudah menikah. Pengantin baru. Pengantin baru. Berarti belum punya anak. Berarti sama harus keluar dari juragan, terus ambil resiko lah. Maksudnya harus udah diniatin lah modal 4 juta ya. Iya. Minjem juga. Modal 4 juta itu menggadekan BPKB ya. Iya. Ya Allah, ternyata sekarang udah punya toko luas ya guys. Lumayan alhamdulillah. Kalau bagiku ini sudah luar biasa nih. Banyak teman-teman yang bilang ke saya, Mas Rocket itu sukses, Mas Rocket sukses. Ya aku bilangnya bisa alhamdulillah, soalnya orangnya tuh umat kan. Ada restunya juga. Insya Allah kalau diberi kemudahan kita akan buka lagi toko oli plus ban. Alhamdulillah. Tapi tetap di sini. Ya. Enggak pindah. Enggak ya. Dalam naungan Kim Teknik juga. Apa yang mengawali untuk usaha ini bisa sebesar ini, mungkin bisa di-share Mas Rocket. Untuk kiat-kiatnya tuh seperti apa? Sama kan dengan modal kecil 4 juta utang bisa menggadekan BPKB. Terus kok bisa seperti ini? Mungkin bisa di-share buat teman-teman. Gimana Mas Rocket? Awalnya sama. Awalnya nekat. Yang penting kita punya tekad kuat. Tekad kuat dan kita harus ulet dan sabar. Jangan lupa perjuangan harus disertai doa. Iya. Keberhasilan itu semata-mata atas izin Allah.
Nah, suka dukanya sampean pas sampean merintis kan modalnya kan minim. Itu suka dukanya bisa diceritakan. Banyak dukanya daripada sukanya. Dukanya apa? Kadang kita makan sehari itu cuma pakai sambel. Kita sama istri waktu merintis karena tidak ada pemasukan. Istri terus juga masih numpang di mertua ya. Numpang di mertua, makan seadanya. Terus akhirnya sama nekat. Itu dukanya ya. Untuk yang sukanya gimana? Sukanya ya alhamdulillah kita bisa mandiri, merintis dari nol. Bisa merasakan ya. Kita bukan mewarisi dari orang tua usahanya besar. Oh ini lo teruskan enggak ya? Sama mencari sendiri ya. Mencari sendiri ya. Orang berhasil itu dari keringat sendiri itu lebih baik daripada kita berhasil dari pertolongan orang tua dan mertua. Siap. Biar nanti kan kita bisa buat cerita ke anak cucu kita. Seperti ini loh dulu bapaknya, misalnya seperti ini. Ya nanti bisa menjadikan contoh kepada anak cucu kita ya. Bahwasanya untuk mencari suksesan tuh seperti ini perjuangannya. Ada tambahan lagi. Kita membangun dinasti jangan kita memandang dari orang tua. Kita membangun dinasti dari diri kita sendiri. Ya, jangan kita mengandalkan orang tua kita, tapi andalkanlah diri sendiri. Bahwasanya tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu. Jadi sama ini kan usahanya udah lumayan gede nih Mas ya. Alat elektronik seperti ya mungkin dispenser, blender, macam-macam lah alat listrik. Nah itu sama itu kan tempat usahanya kan di depan jalan rame lah aksesnya. Itu sama didatangi salesnya atau sama harus ke tempat tokonya untuk belanja? Untuk belanja alhamdulillah kita didatangi sales dari Surabaya, dari Semarang, dari Solo, dari Kediri. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh kemana-mana. Kita cukup duduk manis, kita sudah didatangi. Yang penting kita harus punya sifat jujur. Jujur. Kita utamakan sifat jujur dalam berbisnis. Terkadang sales itu loh juga barangnya juga nggak harus cash ya. Kadang ada yang cash, ada yang enggak. Terkadang sales beda-beda ya. Itu keuntungannya kita kalau punya usaha di depan, maksudnya di daerah area rame lah. Jalur-jalurnya kayak gini kan banyak sales-sales yang datang ya. Kadang mempromosikan barangnya, kadang yang disuruh cash, kadang ada yang disuruh nitip dulu. Kalau aku kan ya apa ya, jalan saya mungkin ya, saya harus berjuang, harus keluar negeri, meninggalkan anak dan istri. Misalkan kan saya lihat kan nggak harus jauh-jauh meninggalkan anak istri. Ya dengan perjuangan sampean ya meniti karirnya tuh seperti itu. Setiap orang mempunyai kisah hidupnya masing-masing. Tergantung kita menjalani. Yang jelas kita punya kisah yang sama Mas Rokin. Sama-sama dari anak orang yang mungkin kurang cukup ya. Dibilang cukup kayaknya kita juga dulu tuh sering nggak makan ya. Iya benar nggak? Iya betul. Sama-sama meskipun ya mungkin Mas Rokin dulu masih komplit ya, bapak ibunya Anda saat ini juga masih komplit, tapi kan bukan dari keluarga orang yang kaya. Sekolah juga pas-pasan ya. Tapi alhamdulillah Mas Rokin ya, aku dulu juga pemikirannya gitu, sekolah nggak bisa tinggi, ya udah mungkin untuk jalan saya harus keluar negeri menjadi TKI. Saya karena nggak punya skill, sama kan punya skill, bisa servis, ngaji juga pinter ya. Alhamdulillah ya Allah. Mas Rokin itu pinter ngaji guys, pinter ngaji Mas Rokin tuh ya, guru ngaji ya Mas Rokin ya. Dulu guru ngajinya aku nggak ngaji ini sampean ya. Ya Allah. Masih inget gak aku itu ngaji ini sampean pinter ya Allah. Setelah lulus di pondok pesantren sampean akhirnya ikut orang ya, ngawulo ya, semua tuh perjuangan. Tapi cukup lama ya Mas Rokin ya, 12 tahun ya. 12 tahun alhamdulillah sudah saya anggap cukup ilmu untuk mengembangkan skill yang saya punya, maka saya bertekad untuk buka usaha sendiri. Ya itu ya, perlu dicontoh ya, ini kisah inspiratif ya buat kita, buat teman-teman, khususnya buat saya ya. Bukan saya tuh terus harus merantau terus. Soalnya saya merantau tuh sebenarnya pengen pensiun segera
apa usah, tapi wah buat rasanya itu kayaknya aku mikir apa rezeki saya itu masih di Taiwan gitu. Sementara aku melihat Mas Rokin ini tenang di rumah, nyantai ya, tinggal duduk manis, bawa ballpoint ya, bawa ballpoint kayak gini, bawa ballpoint, tinggal catat, istilahnya tuh ngasiri, Ya. ngasiri. Terus nyonyain sampai Alhamdulillah ngajar di TK Dharma Oh, Wanita ngajar. selama 2 tahun. ngajar di Dan TK. alhamdulillah juga masuk ke P3K. Alhamdulillah ya. Kita Mas. doa restunya. Amin. Ya semoga diberikan kelancaran semuanya. Amin. Anak-anak juga sekolah sekarang semua sekolah jadi anak yang berbakti ya. Iya. Sama-sama anak saya, anak sampean ya diberikan kesuksesan. Iya. Untuk kita mungkin buat cerita kita dulu dari orang susah, jangan sampai anak kita tuh nanti susah juga gitu loh Mas. Kayak bapaknya Jangan sampai. Saya prinsipnya begitu Mas. Saya prinsipnya itu. Makanya aku bagaimana sih aku menggapai cita-cita saya itu agar anak saya itu nantinya lebih baik dari orang tuanya. nggak susah kayak saya. Ya Mas Hakim ya. Ya. Terus ada lagi Mas Hakim untuk teman-teman? Kata-kata hari ini Hah? kita usaha berjuang tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha bohong. Oh gitu ya. Ya. Nah gitu ya teman-teman, makasih udah nyimak, udah nonton video saya. Buat teman-teman juga yang belum pernah menemukan channel saya, yang belum klik tombol subscribe-nya juga silahkan ditombol. Dan jika video saya ini bermanfaat silahkan di share dan di like. Dan mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya mungkin seputaran TKI, kalau saya kan pengalaman seputaran TKI, mungkin pengalaman Mas Rokin juga, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.